Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Rusli, Senior Trainer dari Sumber Daya Dian Mandiri. Setelah melihat video sebelumnya mengenai persepsi, perubahan, sukses, pengertian etos kerja dan bekerja, pada video ini akan membahas 5 bagian dari etos kerja yang menjadi pelengkap dari video sebelumnya. Mari simak video berikut. Salam etos kerja. Jujur, mengacu pada aspek karakter, moral, dan berkonotasi atribut positif dan berbudi luhur, seperti integritas, kejujuran, dan keterus-terangan. Istilah ini sering kita dengar. Kejujuran adalah ibarat pondasi bagi bangunan bertingkat. Bila pondasi rapuh, bangunan akan mudah hancur. Agar mudah memahami kejujuran, mari kita andaikan sebuah pohon. Komponen sebuah pohon terdiri atas buah, cabang, batang, dan akar. Buah adalah simbol dari gelar pendidikan S3, S2, S1 yang kita peroleh. Sertifikat juga bisa disimbolkan sebagai buah. Cabang adalah simbol kompetensi yang kita miliki. Batang adalah simbol visi. Akar disimbolkan sebagai karakter. Komponen buah, cabang, dan batang menyumbang 20% kejujuran. 80% kejujuran disumbang oleh karakter. Karakter terdiri atas integritas, menolong, peduli, empati, tanggung jawab, kreatif, berlaku adil, disiplin, arif, bijaksana, gigih, serta ulet. Kekuatan karakter ini sungguh luar biasa. Orang-orang besar, baik di pemerintahan atau di bidang bisnis, adalah mereka yang memiliki karakter yang kuat. Salah satu kekuatan Nabi Muhammad SAW adalah kejujuran atau al-amin. Nelson Mandela saat keluar dari penjara tidak membalas musuh-musuh politiknya, akhirnya menjadi Presiden Afrika Selatan. Sementara di sisi lain, ada seorang pejabat yang memperoleh gelar S3 di bidang hukum. Pernah menjadi pejabat teras di negeri ini. Memiliki kompetensi yang hebat di bidang hukum. Mendaftarkan diri sebagai salah satu calon gubernur di salah satu wilayah Kalimantan. Pejabat ini tidak bisa melenggang mulus karena terbukti melakukan korupsi. Cerdas, punya kompetensi, dan memiliki visi terukur, pada akhirnya rontok bila tidak ditopang karakter. Di perusahaan juga begitu. Sering saya jumpai rekan-rekan yang memiliki jabatan tinggi, namun tidak jujur, akhirnya ditendang oleh pemilik perusahaan. Karakter adalah modal atau sumber daya yang sangat mahal. Modal ini jauh lebih mahal dibanding kepemilikan harta dan gelar. Tanggung jawab adalah karakter yang sangat penting kita miliki. Zaman milenial, di mana Internet of Things menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Teknologi melesat, tapi masih jamak terjadi oknum tidak memiliki tanggung jawab. Modal besar, pendidikan tinggi, teknologi maju akan mubazir bila tidak ditopang dengan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah inisiatif untuk mengambil keputusan dan menanggung segala risiko atas pilihan yang diambil. Bila perusahaan dan negara dikelola dengan sumber daya manusia yang memiliki tanggung jawab, akan sangat bagus bagi kelangsungan hidup perusahaan atau negara. Anda pernah lihat film Pearl Harbor yang mengisahkan pilot tangguh Jepang membombardir pelabuhan Pearl Harbor di Amerika Serikat. Pilot Jepang yang pesawatnya lumpuh melakukan kamikaze alias serangan bunuh diri ke kapal induk Amerika Serikat. Budaya mundur dari jabatan di Jepang masih dijaga hingga kini. Ketika pejabat teras Jepang terbukti menerima suap, akan mundur dari jabatan. Ini adalah bentuk dari tanggung jawab terhadap pemerintah. Rekan-rekan,
Kita coba kupas lebih jauh sebelum memahami arti tanggung jawab secara mendalam. Sebelum tahu arti tanggung jawab atau proaktif, kita bahas dahulu pengertian reaktif. Bahasa lain dari reaktif adalah menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam, lempar batu, sembunyi tangan. Tindakan reaktif sangat merugikan bagi sebuah organisasi. Perusahaan besar yang diisi sumber daya manusia yang bermental reaktif ibarat pohon besar yang sari makanannya dihisap oleh benalu. Contoh reaktif 1. Ketika hujan tiba di hari Senin, si A terlambat masuk kantor. Atasannya menegur. Lalu jawaban si A adalah menyalahkan hujan. Contoh reaktif kedua. Ketika tetangga sukses dan dapat promosi jabatan, si A yang meriang dan masuk rumah sakit karena iri dan dengki. Contoh reaktif ketiga. Ketika gagal memenangkan pertandingan sepak bola, pemain menyalahkan wasit, ukuran sepatu, rumput lapangan, dan supporter. Apapun tindakan yang menyalahkan, entah lingkungan, sistem, peraturan, pemerintah, orang lain, cuaca, saat gagal adalah tindakan reaktif. Tindakan reaktif sangat berbahaya bagi kesehatan. Orang yang memilih reaktif terjebak dalam pikiran negatif. Gelombang pikirannya berada pada zona nafsu. Mereka yang terjebak pola pikir, tindakan, dan sikap reaktif menjadi mudah sakit karena melepaskan hormon kortisol atau hormon stres dalam tubuhnya. Ketika hormon ini aktif, mengakibatkan lemahnya imun dalam tubuh. Contoh bahasa orang yang reaktif. Mau bagaimana lagi? Pokoknya harus. Tak ada cara lain. Rekan-rekan pernah lihat video Nick Vujicic? Orang yang sangat bersemangat dari New Zealand. Sejak kecil, tidak memiliki tangan dan kaki, namun berhasil tumbuh menjadi orang yang sangat proaktif. Dia tidak mau menyalahkan kondisi tubuhnya yang tidak sempurna. Ia berhasil menyembuhkan luka batin orang lain. Ia berhasil memotivasi orang yang badannya sempurna untuk bangkit dari keterpurukan. Nick Vujicic adalah motivator hebat dan mahal. Ketika diundang ke salah satu perusahaan asuransi di Indonesia, biaya dia untuk memberikan motivasi satu sesi adalah $1,5 miliar. Apa itu proaktif? Proaktif adalah kata lain dari tanggung jawab. Mereka yang proaktif adalah memiliki inisiatif untuk memilih dan bertanggung jawab dengan segala pilihan yang diambil. Ketika gagal, orang proaktif pantang untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan cuaca, menyalahkan aturan, atau menyalahkan lingkungan. Orang proaktif tidak dikendalikan oleh lingkungan, tapi mengendalikan lingkungannya. Contoh proaktif dapat kita temui pada sosok pengusaha yang memulai bisnisnya dari nol. Mereka meski tidak memiliki uang banyak, tanah melimpah, namun bisa bangkit dari nol. Om Lim atau Sudono Salim adalah pendiri Salim Group yang sukses mengembangkan kerajaan bisnis di tanah air. Awalnya adalah imigran dari negeri Tiongkok. Dia ikut pamannya di Semarang, bekerja pada pamannya sebagai tenaga penjual. Sudono Salim kecil tidak punya banyak uang, tidak punya banyak harta, tidak memiliki gelar akademik. Sudono Salim memiliki harta yang sangat tinggi nilainya. Harta itu adalah tanggung jawab, gigih, jujur, kreatif, hemat, disiplin, suka belajar. Pada akhirnya, Sudono Salim pernah menjadi orang terkaya di Asia Tenggara. Contoh bahasa orang yang proaktif. Kita gunakan alternatif. Banyak pilihan. Maaf kalau saya salah. Saya akan memperbaiki. Orang proaktif adalah orang yang selalu melihat jutaan pilihan atau alternatif. Orang proaktif tidak terjebak dengan satu pilihan atau cara. Ia selalu memiliki banyak alternatif menuju tujuan.
banyak jalan menuju Roma. Ketika cara pertama yang ia tempuh gagal, maka ia akan mencoba cara kedua. Kalau gagal, dia akan terus mencoba cara lain dan berbeda. Persis dengan pengalaman penemu bola lampu yang melakukan percobaan hingga ribuan kali. Setiap cara ia lakukan dengan cara berbeda. Akhirnya, Thomas Alva Edison berhasil menemukan bola lampu. Kata Thomas Alva Edison ketika ada tetangga yang nyinyir karena Thomas Alva Edison gagal dan dianggap melakukan pekerjaan sia-sia. Jawaban Thomas Alva Edison adalah, meski sudah melakukan ribuan percobaan dan belum berhasil menemukan bola lampu, akan saya sampaikan ke anak cucu saya bahwa cara terdahulu yang saya tempuh adalah cara yang salah dan jangan ditiru. Pada akhirnya, Thomas menemukan bola lampu. Tetangga nyinyir itu pun bahagia bisa menikmati buah karya Thomas Alva Edison. Thomas malah termotivasi semakin kuat saat orang mengkritik. Kritik itu dijadikan cambuk untuk bekerja lebih keras. Karena itu, kalau Anda dikritik, jangan baper. Antara stimulus dan respon ada ruang atau jarak. Orang proaktif melihat antara stimulus dan respon tersebut ada jutaan pilihan, suara hati, dan kehendak bebas. Artinya, orang proaktif percaya banyak cara yang bisa dipilih untuk sukses. Banyak langkah yang bisa dipilih untuk menemukan solusi. Pantang hanya memilih satu langkah atau pilihan. Bagaimana melatih proaktif? 1. Biasakan untuk meminta maaf kalau menemukan kegagalan dan mencoba cara yang berbeda. 2. Mencoba cara lain saat cara pertama gagal. Memberikan semangat untuk melangkah ke cara kedua, cara ketiga, cara ke-10 hingga solusi tercapai. 3. Berpikir ala Tony Buzan dengan metode mind map. 4. Keluar atau berubah dari cara-cara lama. Kalau cara lama terbukti ketinggalan zaman dan tidak bisa menjawab tantangan atau memberikan solusi. Apakah itu hemat? Sejatinya, hemat itu sederhana. Hemat itu ketika kita bisa mengantisipasi dan menghindari pemborosan. Bangsa yang maju punya modal besar di aspek ini. Negara-negara Eropa yang maju dan modern dikenal dengan perilaku pejabat dan rakyatnya yang hemat. Pejabat di sejumlah negara Eropa terbiasa menggunakan fasilitas kantor yang seperlunya. Selevel menteri pun berangkat ke kantor dengan mengendarai kendaraan umum. Pejabat menempati ruang kerja yang berukuran tidak terlalu besar. Para eksekutif senior Jepang juga terbiasa dengan jalan kaki dan menggunakan sepeda menuju pabrik. Perilaku hemat ini sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari pelaku bisnis di negara maju. Jepang adalah gudangnya mutu. Mutu dapat diartikan sebagai sesuai harapan pelanggan. Mutu adalah menghilangkan setan pemborosan. Setan pemborosan itu terdiri atas menunggu, prosedur yang terlalu panjang dan berbelit, transportasi, inventory, reject, dan gerakan atau motion. Setan pemborosan ini adalah musuh utama di negara maju. Negara yang berhasil meminimalkan pemborosan artinya sukses dalam produktivitas. Kalau produktivitas bergerak ke atas akan menumbuhkan perekonomian. Kalau perekonomian sehat, pertumbuhan lapangan kerja juga terus tumbuh. Kalau lapangan kerja tersedia, akan meningkatkan pajak penghasilan. Kalau pajak penghasilan meningkat, maka anggaran pendapatan belanja negara meningkat. Kalau APBN baik, maka pembiayaan infrastruktur, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, subsidi orang tua jompo, subsidi dan fasilitas publik lainnya juga akan mudah dan lancar. Banyak sekali alat mutu yang mesti kita kuasai. Seperti teknisi motor di bengkel. Ketika tidak menguasai alat-alat mesin, akan sulit memperbaiki kerusakan kendaraan. Nah,
Dalam dunia hemat atau mutu, alat-alat yang harus kita kuasai diantaranya adalah 5S atau Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. PDCA atau Plan Do Check Action, yaitu 8 langkah dan 7 alat. Sistem saran, Six Sigma, Design Thinking, Gemba, dan Just in Time. Saat terjadi tsunami di Jepang, rumah dihantam air yang datang dengan cepat dan tiba-tiba. Banyak harta yang hancur. Korban meninggal disapu tsunami. Setelah badai tsunami reda, banyak barang berharga yang berserakan di jalan. Masyarakat di sana yang menemukan barang-barang mahal dan berharga tersebut menyerahkan ke polisi. Barang yang sempat hilang tersebut akan dikembalikan ke pemiliknya. Orang Jepang sangat bangga bila bisa menolong orang lain. Mereka dilatih berempati sejak kecil. Seandainya dia yang mengalami kehilangan akan merasa sangat sedih. Karena itu, sejak kecil, warga Jepang dilatih untuk belajar merasakan penderitaan orang lain. Mereka dilatih untuk mengantri. Pendidikan yang ditanamkan sejak kecil inilah yang membuat karakter orang Jepang menjadi tangguh. Pendidikan mengantri adalah pelatihan karakter yang berkontribusi dalam menegakkan disiplin negara-negara maju. Jepang, Singapura, dan negara maju di Eropa dan Amerika memiliki kesamaan. Negara yang tingkat disiplinnya bagus adalah negara yang maju dalam perekonomian dan teknologi. Bagaimana dengan bangsa atau negara yang sejak kecil tidak mengajarkan budaya antri kepada warganya? Pada saat dewasa nanti akan menggunakan kepintarannya untuk menipu dan membodohi orang lain. Kita bisa dengan mudah menemukan bagaimana sebuah negara yang tingkat korupsinya tinggi. Bila ditarik ke belakang, ada korelasi dengan pendidikan karakter yang buruk. Orang yang sejak kecil terbiasa potong kompas, pada masa dewasanya juga akan terbiasa dengan tindakan korupsi, suap, dan menyogok. Negara yang tingkat korupsi pejabatnya tinggi, warga masyarakatnya akan dilanda kemiskinan, kelaparan, kebodohan, dan konflik. Disiplin adalah sikap seseorang atau sekelompok untuk mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kalau bekerja di perusahaan, berarti taat dan mengikuti aturan perusahaan. Itulah disiplin. Kalau ada pejabat teras yang melakukan pelanggaran di perusahaan, pelanggaran disiplin yang sering adalah melakukan tindakan penyalahgunaan jabatan atau korupsi. Kalau pekerja di perusahaan, pelanggaran disiplin yang paling sering adalah telat masuk kantor, tidak mematikan listrik saat pulang bekerja, tidak mematikan keran air setelah digunakan, tidak menyetorkan laporan saat akhir bulan, dan masih banyak contoh lainnya. Apakah Anda memperhatikan angsa yang terbang bergerombol? Kalau Anda jeli, pasti memperhatikan formasi yang unik. Angsa yang terbang bersama membentuk formula huruf V. Setelah dilakukan riset, ternyata ada gunanya. Saat angsa membentuk formula V tersebut, maka angsa berhasil menghemat 71% tenaga dari tekanan udara. Pada formula ini, setiap leader angsa yang berada paling depan ketika lelah otomatis pindah ke belakang dan digantikan oleh barisan kedua. Jika ada salah satu anggota yang sakit, maka akan keluar dari formasi utama. Ada 2 ekor angsa lainnya yang juga ikut pindah mengikuti angsa yang sakit atau kelelahan. Kedua angsa tersebut akan mengawal angsa yang sakit. Satu di bagian depan dan satu di bagian belakang. Formasi terbang juga tetap berbentuk V. Hebatnya lagi, angsa yang sakit dan angsa yang mengawal akan terbang bersama-sama. Saat angsa tidak bisa lagi terbang dan akhirnya jatuh, maka 2 angsa pengawal juga ikut terjatuh. Dalam bahasa manajemen, sinergi adalah menghargai perbedaan, menghormatinya, membangun atas dasar kekuatan,
serta menutup kelemahan. Sebuah karya lukisan tidak akan tercipta keindahan kalau hanya disusun dari satu warna. Pelangi akan menjadi indah karena adanya persatuan dari beberapa perbedaan warna. Sinergi akan indah bila berani bersatu dan mengakui perbedaan. Sekian video pelatihan kali ini. Terus belajar, terus berkembang, dan terus berusaha. Sumber daya dan mandiri. Together we build quality people.